Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan dars ke-8 pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pembahasan kali ini mengenai idhofah. Baik, mari kita lihat definisi dari idhofah. Idhofah adalah susunan dua kata atau lebih yang terdiri dari kata yang disandarkan, disebut dengan mudhof, dan kata yang disandari. Nah, ini disebut dengan mudhof ilaih, sehingga dia akan menjadi satu makna tertentu. Nah, makna tertentu inilah ya disebut dengan susunannya menjadi idhofah, makna tertentu. Bahasa lainnya dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Jadi sama ini, idhofah disebut dengan isim yang ma'rifah. Ma'rifah itu adalah mengkhususkan maknanya menjadi tertentu, ya. Sudah jelas maknanya. Lawannya adalah nakirah, maknanya masih umum, belum tertentu. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh di bawah ini. Sederhananya bentuknya seperti ini, ya, idhofah yang tersusun atas dua kata dan dia sampai kepada 4 kata. Ini kita contohkan dua kata, kitabul ustazi. Nah, ini adalah bentuk idhofah. Kitabunya disebut dengan mudhof, al-ustazi disebut dengan mudhofun ilaih, dan ini artinya adalah buku ustaz. Nah, kemudian ada juga idhofah yang tersusun atas 3 kata sampai 4 kata. Ini kita contohkan 3, kitabu ustazil ma'hadi. Kitabunya sebagai mudhof, ustazi sebagai mudhofun ilaih, wa huwa mudhof, dan dia mudhof lagi. Al-ma'hadi mudhofun ilaih. Nah, inilah ya idhofah, ya, kata yang tersusun 2 sampai 4 kata dan dia maknanya menjadi ma'rifah khusus dan menjadi makna tertentu. Nah, simpelnya misal ya, kemakrifahannya ini dia sudah menjadi tertentu, buku ustaz. Jika kita pisah lah ini, misal kitabu, buku, ini maknanya masih umum atau nakirah, belum ditentukan buku apa, buku siapa, atau buku bagaimana. Nah, begitu juga dengan kata al-ustazu, ustaz, masih ya, al-ustazu. Kemudian jika kita satukan ini menjadi satu kata, satu kalimat, nah, seperti kitabul ustazi, maka jadilah dia makna yang khusus atau tertentu. Nah, disebut dengan idhofah, ya. Baik, lanjut kita lihat syarat-syarat dalam membentuk idhofah. Yang pertama, mudhofnya tidak beralif lam. Nah, pada idhofah, ya, pada mudhofnya itu tidak boleh beralif lam. Nah, seperti ini. Jika kita buat seperti ini, al-kitabul ustazi, kata yang bergaris merah ini adalah alif lamnya, ya, ini al-kitabunya sebagai mudhaf, maka ini kalimatnya salah. Maka harus kita hilangkan alif lamnya, maka menjadilah dia kitabul ustazi. Oke. Syarat yang kedua, mudhafnya tidak boleh bertanwin. Contohnya seperti ini, kitabun al-ustazi, maka ini kalimatnya salah. Maka jangan kita beri tanwin pada mudhofnya. Berikutnya 3, membuang huruf nun pada isim musanna dan waw jamaah pada jamak muzakkar salim. Nah, pada mudhofnya, ya, ketika dia berbentuk musanna, musanna sudah kita bahas dan jamak juga sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, jika mudhofnya berbentuk musanna maka dia harus dibuang huruf nunnya, atau mufradnya berbentuk jamak muzakkar salim, maka wawnya harus dibuang. Contoh pada isim yang musanna, kitabanil ustazi. Nah, maka nun ini yang berwarna merah, ya, harus kita buang karena ini kalimatnya salah. Kalau dalam bentuk idhofah, ya, maka yang benarnya adalah kitabal ustazi, buku ustaz. Dan ini maknanya musanna, berarti buku ustaz bukunya ada 2. Baik, muslimunal jawi. Nah, ini pada contoh mudhof yang berbentuk jamak muzakkar salim, maka nunnya harus dibuang.
Karena ini kalimatnya salah, maka bentuknya yang benar adalah muslimul Jawi, orang-orang muslim Jawa. Nah, kemudian syarat yang keempat, mudhof ilaihnya harus berbentuk ma'rifah dan dijarkan. Nah, bentuk-bentuk ma'rifah ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan dia mudhof ilaihnya ini harus dijarkan. Jarnya itu maksudnya dia berbaris kasrah, ya atau fathah. Tetapi lazimnya mudhof ilaihnya selalu ya berbaris kasrah, karena bentuk asli dari jar adalah kasrah. Sedangkan ya dan fathah itu adalah pengganti dari kasrah. Nah, syarat yang kelima, mudhof dan mudhof ilaihnya itu harus berupa isim. Nah, jadi tidak boleh berbentuk fiil maupun huruf. Baik, kita lihat bentuk-bentuk idhofah. Ya, tadi syaratnya bentuk-bentuk idhofah itu harus dia isim yang ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa aja? Ya. Nah, untuk bisa menjadi idhofah ada 5. Kita lihat yang pertama, idhofah kepada isim yang beralif lam. Nah, jadi setiap isim yang beralif lam itu adalah isim ma'rifah. Nah, jadi dalam membentuk idhofah, maka dia harus diidhofahkan kepada isim yang beralif lam. Contohnya seperti tadi, kitabul ustazi. Ya, lihat kata yang berwarna merah, al-ustazi itu adalah mudhof ilaihnya, dan dia harus diberi alif lam supaya dia menjadi bentuk idhofah. Kemudian, ya, maka ini kitabunya tidak boleh diberi alif lam, ya. Dia harus berbentuk nakirah, tidak beralif lam. Kedua, idhofah kepada isim alam. Nah, isim alam itu termasuk ke dalam isim yang ma'rifah. Isim alam itu, itulah dia nama-nama manusia atau gelar-gelar yang dimiliki manusia. Contoh kita lihat, qalamu Zaidin. Nah, lihat pada tulisan yang berwarna merah. Zaidinnya itu isim alam. Ya, ini idhofah kepada isim alam. Nah, qalamu Zaidin, pena si Zaid. Nah. Kemudian bentuk idhofah yang ketiga, idhofah kepada isim isyarah. Nah, isim isyarah juga termasuk ke dalam isim yang ma'rifah. Contohnya seperti ummu hadzal rajulu, ibu anak laki-laki ini. Nah, kita sudah bahas nih dulu sebelumnya tentang isim isyarah. Jika dalam susunan isim isyarah itu seperti hadzal rajulu, ya, setelah isim isyarahnya itu isim yang beralif lam, maka didahulukan diterjemahkan ar-rajulunya, isim yang beralif lamnya, baru isyarahnya. Maka ini artinya ibu anak laki-laki ini. Ummunya itu sebagai mudhof dan hazanya mudhofun ilaih. Baik. Yang keempat, idhofah kepada isim mausul. Idhofah kepada isim mausul. Yang isim mausul juga termasuk ke dalam isim yang ma'rifah. Contohnya seperti qalamul ladzi yajlisu jamilun. Pena orang yang duduk ini, ya, pena orang yang duduk itu bagus. Nah, coba perhatikan dalam membentuk idhofah kepada isim isyarah dan isim mausul, maka setelah isim isyarah atau setelah isim mausulnya harus ada kalimat lagi. Supaya apa? Supaya dia maknanya mufidah, yaitu bisa dipahami. Tidak seperti yang ini, idhofah kepada alif lam nomor 1 dan idhofah kepada isim alam cukup 2 kata saja. Baik, syarat atau bentuk idhofah yang kelima yang terakhir, idhofah kepada domir. Nah, domir juga termasuk ke dalam isim yang ma'rifah. Jadi dia bisa idhofah kepada domir. Contohnya kitabuhu. Kitabunya mudhof, hu-nya, ya, tulisan yang berwarna merah itu domir, dan dia mudhofun ilaih. Nah, inilah dia bentuk-bentuk idhofah, ya, yang dia harus diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifah itu ini ada 5, ya. Yang pertama isim yang beralif lam, kemudian isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan domir. Baik, kita akan melihat pendekatan penerjemahan dalam idhofah. Nah, bagaimana sebenarnya kita menerjemahkan bentuk kalimat yang dia bentuknya idhofah. Yang pertama, idhofah itu, ya, dia menyisipkan makna lam, yaitu
li ya, yang maknanya itu menunjukkan makna kepunyaan atau kepemilikan. Nah, jadi di dalam idhofah itu, susunan kata idhofah itu ada makna lam yang tersembunyi di dalamnya. Contoh misalnya, kitabul ustazi jadidun. Ya. Nah, di sini ada makna lam di antara mudhof dan mudhof ilaihnya, yaitu seperti ini. Ibarat bentuknya seperti ini, kitabu lil ustazi jadidun, yang artinya buku milik ustadz itu baru. Nah, jadi ada tersembunyi makna lam di dalam idhofah itu. Yang kedua, ya, idhofah menyisipkan makna min. Nah, ada juga idhofah itu menyisipkan makna min di dalam. Min itu yaitu menunjukkan makna dari. Contohnya seperti qalamu Zaidin jamilun. Nah, di antara mudhof dan mudhof ilaihnya, mudhofnya qalam, mudhofun ilaihnya Zaidin, ya, di antara mudhof dan mudhof ilaihnya ini ada makna min, bisa dimasukkan makna min dari di dalamnya. Nah, seakan-akan kalimatnya seperti ini, qalamu min Zaidin jamilun. Pena dari Zaid itu bagus. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, idhofah yang menyisipkan makna fi, yaitu yang menunjukkan makna di atau pada. Nah, ada juga ya idhofah itu ada makna fi di dalamnya di antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Contohnya seperti naumul laili. Nah, makna fi di dalamnya seperti kalimat ini, naumu fil laili, yang artinya tidur di malam hari. Nah, jadi seperti ini ya penerjemahan di dalam idhofah, ada takdirnya kalau kita sebut, atau menyisipkan makna huruf jar di dalamnya, yaitu ada 3 sebenarnya ya, nggak semua huruf jar, hanya huruf lam, min, dan fi. Jadi ya ketiganya ini bisa kita gunakan tergantung pemaknaannya. Nah, bisa saja li ini ada maknanya di dalam ini. Nah, qalamu Zaidin, bisa saja kita masukkan makna lam di sini. Misal, qalamu li Zaidin, pena punya Zaid, atau pena si Zaid. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan, kita bisa lihat maknanya lebih tepat, kita sisipkan makna apa di dalamnya. Apakah lam, min, atau fi. Baik, jadi inilah ya idhofah, yang dimaksud dengan idhofah dan bagaimana bentuk-bentuk idhofah. Semoga dapat dipahami. Demikian, jangan lupa share jika bermanfaat, dan sebelum itu mohon subscribe dan like video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.